Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabih amma ba'd. Pemirsa Jendela Ramadan dimanapun Anda berada, semoga semuanya sukses, sehat walafiat dalam ridho, taufik dan inayah Allah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang puasa sebagai ibadah pendidikan. Imam Syairozi dalam tafsir Al-Amthal menyebut bahwa puasa itu adalah ibadatut tarbawiyah madrasatun littaqwa. Puasa itu adalah ibadah pendidikan dan sekolah atau pembelajaran agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Bertakwa kalau kita pahami dari sisi redaksinya itu kan disebutkan dalam bentuk fi'il mudhari' ya, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Maknanya bertakwa itu proses becoming, proses yang terus secara gradual, secara berkesinambungan, kalau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya akan bisa tercapai. Kalau kita menggunakan pendekatan pendidikan, la'allakum tattaqun itu bisa dimaknai sebagai penyebutan tujuan atau goal purposiveness. Kita melaksanakan sesuatu yang arahnya sudah jelas. Ibarat kita mau mengajar, mendidik, itu kan disebutkan apa sih tujuan dari materi yang sedang kita pelajari. Dan ini menjadi penting agar ada namanya goal directedness tadi. Sehingga kita tahu yang kita lakukan itu semuanya adalah untuk menjadi manusia bertakwa. Kita tidak makan, tidak minum, itu tidak berhenti pada tidak makan dan tidak minumnya, tapi semuanya adalah dalam rangka kita menjadi manusia bertakwa. Kemudian kita menahan diri untuk tidak mudah marah. Itu juga bagian dari proses pendidikan agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Karena itu maka sebagai ibadah, semua yang kita laksanakan dalam rangkaian ibadah puasa Ramadan itu merupakan proses. Kita sholat tarawih, bangun di malam hari, makan sahur, dan berbagai amalan lain, itu semuanya muaranya agar kita menjadi manusia bertakwa. Karena merupakan ibadah pendidikan, maka ketika kita selesai menunaikan ibadah puasa, tingkatan takwa kita itu juga berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Cara manusia berpuasa juga berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dalam pengertian bahwa ada orang yang mungkin berpuasanya itu seperti anak sekolah dasar. Ya, puasa yang mungkin lebih banyak karena disuruh oleh orang tua, puasa karena tidak enak sama masyarakat, atau sering kita sebut puasa karena faktor-faktor eksternal yang dia ya melaksanakannya sekedar melaksanakan, tidak sungguh-sungguh, karena ya seperti umumnya anak-anak tingkat sekolah dasar itu. Ada yang berpuasa mungkin tingkatnya anak SMP atau SMA, yang dia sudah mulai mengerti, punya kesadaran, punya kedewasaan dalam menunaikan ibadah puasa itu. Dia berpuasa dengan dewasa karena sadar betul mengenai arti pentingnya puasa dan bagaimana agar puasanya diterima, dan dia mampu untuk bisa menunaikan ibadah puasa itu walaupun mungkin banyak kesulitan dan berbagai tantangan yang bisa mempengaruhi kesempurnaan berpuasa. Inilah yang disebut dengan puasa orang dewasa. Dan karena itu maka hasilnya nanti ketika selesai kita berpuasa juga berbeda-beda. Kalau kita kajian pendidikan tentu ada proses, ada outcome atau produk atau output. Karena itu maka kalau proses kita berpuasa itu baik, sempurna, maka insya Allah hasilnya akan sempurna. Dan oleh karena itu maka marilah kita berusaha terus meningkatkan
kualitas puasa kita, memperbaiki niat kita. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita menyempurnakan puasa kita ini selesai nanti lulus graduation sebagai manusia yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.